Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratika Brusumbiring dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Nita Rahayu dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rafgiansa Tahara Wayu Kusuma. Saya akan menjelaskan analisis skripsi bab 2 di 5 perguruan tinggi. Yang pertama, Undip Universitas Diponegoro, tinjuan pustaka. Pada bab ini dijelaskan rincian secara teori, fakta maupun hasil penelitian terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber dapat diambil dari buku, majalah, jurnal, internet, maupun koran edisi terbaru. Kerangka teori dan kerangka konsep penelitian. Kerangka teori dan kerangka konsep penelitian merupakan teori yang digunakan dalam tinjuan pustaka yang dapat dikaitkan pada variabel penelitian dan outcome sesuai dengan tujuan penelitian disusun dalam bentuk bagan skema. Pertanyaan penelitian dan hipotesis atau jika ada. Hipotesis dapat berdasarkan kerangka konsep penelitian dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris. Sedangkan pertanyaan penelitian dibuat berdasarkan perumusan masalah yang dituliskan dalam kalimat nyata yang dapat dijawab secara statistik dan empiris. Saya akan menjelaskan analisis skripsi bab 2 di perguruan tinggi UNES. Pertama, kerangka teoritik. Kerangka teoritik berisi deskripsi teori dan model teori. Deskripsi teori merupakan uraian atau paparan tentang konsep dan variabel penelitian secara komprehensif. Model teori berisi tentang penjelasan hubungan antar konsep yang disusun berdasarkan hasil kajian teori atau pustaka yang relevan. Sintesis teori sebagai kristalisasi dan berbagai teori yang disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai hubungan pengaruh dan prediksi tentang suatu variabel atau fenomena dalam bentuk bagan alir. 2. Kerangka berpikir. Bagian ini berisi gambaran tentang alur pikir peneliti yang disusun secara sistematis berdasarkan teori teoritik dalam memecahkan atau menjawab masalah penelitian. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis dirumuskan secara logis berdasarkan teori dalam kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Hipotesis penelitian harus dirumuskan pada penelitian kuantitatif yang menggunakan desain korelasional kausalitas atau komparatif. Yang ketiga yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Bab 2 pada contoh skripsi yang kami analisis berisi 1. Kajian teori. Menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan variabel penelitian. Dimulai dari definisi, konsep, asumsi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut sebagai landasan untuk mengembangkan instrumen penelitian. Kajian teori diperoleh dari literatur dan hasil penelitian yang relevan. 2. Hasil penelitian yang relevan berfungsi untuk memperkuat posisi penelitian yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitian yang relevan juga digunakan sebagai dasar peneliti menyusun kerangka berpikir. Hasil penelitian yang relevan disajikan secara narasi dengan menganalisis hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain. Yang ketiga, kerangka berpikir. Berisikan gambaran logis dan rasional tentang bagaimana variabel-variabel penelitian dapat saling berhubungan atau berkorelasi. Kerangka berpikir akan mengarahkan peneliti kepada perumusan hipotesis. Yang keempat, pertanyaan penelitian dan atau hipotesis.
Pernyataan penelitian merupakan penegasan dari rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Yang keempat adalah Udinus atau Universitas Dianuswantoro yang berisi tentang landasan teori dan kerangka teori. Yang pertama adalah landasan teori yang berhubungan dengan proposal penelitian, bisa berupa teori asli atau hasil penelitian sebelumnya. Dalam menyantumkan teori harus disertai dengan menulis sumber aslinya. Yang kedua adalah kerangka teori yang menggambarkan keterkaitan variabel-variabel penelitian sesuai dengan teori yang dikemukakan. Kerangka teori bisa bersumber dari teori atau literatur yang ada serta modifikasi dari beberapa teori atau literatur. Selanjutnya, Universitas Jenderal Sudirman. Di universitas ini, analisis bab 2 dari Universitas Jenderal Sudirman membahas tentang 2 subbab. Yang pertama adalah telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan uraian tentang teori konsep atau pendekatan yang relevan dengan topik penelitian. Uraian telaah pustaka diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan atau referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber telaah pustaka yang utama adalah jurnal ilmiah internasional atau nasional dan buku teks. Sumber-sumber lainnya antara lain adalah dokumen, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian sebelumnya, monografi, dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua adalah pengembangan hipotesis. Jika deskripsi Universitas Jenderal Sudirman ada yang perlu dikembangkan hipotesisnya bisa dicantumkan. Pengembangan hipotesis ini berisi berbagai teori, argumentasi, dan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan. Hipotesis penelitian harus berisi atau harus didasarkan pada ketiga hal tersebut. Jika penelitian merupakan penelitian komparatif, maka pengembangan hipotesis berisi tentang perbandingan antar sampel berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Saya akan menjelaskan analisis skripsi bab 3 di 5 perguruan tinggi. Yang pertama, Undip, Universitas Diponegoro. Jenis dan rancangan penelitian. Bagian ini menjelaskan jenis penelitian dan rancangan penelitian yang akan digunakan dan metode pendekatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan rancangan penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Bagian ini menjelaskan subjek penelitian, besar populasi dan sampel, prosedur dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian sebagai unit analisis, tempat dan waktu penelitian. Bagian ini menjelaskan tempat dan waktu penelitian akan dilaksanakan, variabel penelitian, definisi operasional dan skala pengukuran. Bagian ini menjelaskan variabel penelitian secara operasional yang digunakan, skala pengukuran yang ditetapkan dalam penelitian, instrumen penelitian, dan cara pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan tentang skripsi instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, misalnya kuesioner, atau dilengkapi dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen bila merupakan kuesioner yang belum baku. Teknik pengolahan data dan analisis data. Bagian ini merupakan tentang teknik pengolahan data yang digunakan dalam analisis data, disertai alasan penggunaan cara analisis tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai tujuan penelitian. Analisis skripsi bab 3 di perguruan tinggi UNES. Bab 3 pada contoh skripsi yang kami analisis berisi 1. Desain penelitian.
Bagian ini berisi paparan tentang rancangan atau langkah awal penelitian yang digunakan beserta alasan penggunaannya. 2. Waktu dan tempat bagian, berisi informasi tentang di mana dan kapan penelitian dilakukan. 3. Populasi dan sampel. Peneliti harus menyebutkan populasi, merumuskan teknik penentuan sampel, dan mendeskripsikan sampel penelitian. 4. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah atribut atau pengubah penelitian yang menjadi pusat perhatian peneliti. 5. Instrumen penelitian. Bagian ini berisi uraian tentang instrumen atau alat pengumpulan data penelitian yang mencakup jenis, bentuk, dan langkah pengembangannya. 6. Validitas dan reliabilitas instrumen. Pada penelitian kuantitatif, semua instrumen penelitian harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Untuk ini, peneliti harus menguraikan validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. 7. Teknik analisis data. Pada penelitian kuantitatif, analisis data yang ketiga yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis atau desain penelitian. Peneliti perlu mengemukakan jenis atau desain penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 2. Tempat dan waktu penelitian. 3. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel digunakan bila wilayah sasaran peneliti cukup luas, sehingga tidak memungkinkan semua anggota dijadikan responden. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel secara representatif. 4. Definisi operasional variabel. Menjelaskan definisi masing-masing variabel disesuaikan dengan konteks penelitian. Definisi operasional dikembangkan dari teori, definisi konseptual, dan merupakan dasar bagi penentuan indikator-indikator dalam pengembangan instrumen penelitian. 5. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada bagian ini, perlu dipaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan dan instrumen yang dikembangkan. Peneliti perlu menjelaskan proses penyusunan instrumen dan pengujian kualitas instrumen. 6. Validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen dinyatakan layak sebagai alat pengumpul data bila memenuhi kriteria valid dan reliable. Pada bagian ini perlu dijelaskan cara-cara penelusuran validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk instrumen berupa tes kognitif dengan bentuk soal pilihan ganda, pengujian kualitas soal diuji dengan indeks kesulitan, daya beda, pengecoh, dan reliabilitas. 7. Teknik analisis data. Dalam bagian ini perlu dijelaskan teknik analisis data yang digunakan termasuk uji persyaratan analisis yang dibutuhkan. Yang keempat adalah UDINUS, Universitas Dianuswantoro, bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah kerangka konsep kuantitatif atau alur penelitian kualitatif. Kerangka konsep penelitian yaitu suatu diagram sederhana yang menunjukkan variabel dan hubungan antar variabel. Yang kedua adalah hipotesis. Bila ada hipotesis, dibuat berdasarkan kerangka konsep penelitian dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, jenis penelitian. Pada bagian ini dijelaskan jenis penelitian observasional atau eksperimental, metode kualitatif atau kuantitatif, pendekatan atau desain penelitian, dan hal-hal yang berhubungan dengan rancangan penelitian. 4 adalah variabel penelitian, menjelaskan variabel-variabel penelitian berupa variabel bebas, terikat, dan variabel lainnya bila ada. Definisi operasional adalah menjelaskan operasionalisasi variabel meliputi apa yang mau diukur, bagaimana cara pengukurannya, dan skala variabelnya.
Definisi operasional menjadi acuan bagi peneliti guna pengumpulan data di lapangan. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel. Dalam bagian ini dijelaskan tentang populasi, sampel, dan cara pengambilan sampelnya, karakteristik populasi atau sampel, metode atau teknik pengambilan sampel, rumus perhitung besar sampel bila ada, serta besar populasi atau sampel yang akan diteliti. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam bagian ini dijelaskan tentang langkah-langkah dan cara mengumpulkan data yang dilakukan dalam proses penelitian meliputi. Pertama adalah jenis dan sumber data. Kedua, teknik, metode, prosedur pengumpulan data. Yang ketiga, alat pengumpul data atau instrumen penelitian. Yang terakhir adalah pengolahan data. Penjelasan cara mengolah data dari hasil penelitian yang meliputi editing, coding, entry data, cleaning, klarifikasi, dan tabulasi data. Data kualitatif yang diperoleh kemudian diolah dengan cara pertama adalah mencatat hasil catatan lapangan dan memberi kode agar sumber daya tetap dapat ditelusuri. Yang kedua, mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Yang ketiga, membuat kategori data dan sedemikian rupa sehingga mempunyai makna. Yang terakhir adalah analisis data. Deskripsi melakukan analisis hasil-hasil penelitian berdasarkan teori yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka. Analitik kuantitatif melakukan analisa hasil penelitian dengan menggunakan metode statistik. Yang ketiga adalah pada penelitian kualitatif bisa menggunakan konten analisis. Spradley menyebutkan ada 4 macam model analisis, yaitu analisis dominan, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya. Yang selanjutnya adalah teori analisis bab 3 dari Universitas Jenderal Sudirman. Metode penelitian yang perlu dibahas di Universitas Jenderal Sudirman ini ada 2 subbab, yaitu desain penelitian dan definisi konseptual dan operasional variabel. Teknik analisis data. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini adalah langkah-langkah sistematis tentang cara penelitian yang dilakukan. Yang kedua, definisi konseptual dan operasional variabel. Definisi konseptual adalah definisi variabel berdasarkan teori. Definisi operasional variabel menjelaskan tentang cara peneliti mengukur variabel yang ditunjukkan dengan indikator-indikator relevan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah teknik analisis data. Bagian ini menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data ini adalah cara dan langkah-langkah yang sistematif pengolahan datanya. Alat analisis digunakan untuk menguji hipotesis jika penelitian menggunakan hipotesis. Baik, itu adalah penjelasan dari kami. Jika ada yang belum paham atau ada yang bisa ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.